Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Baiklah, pada hari ini kami akan memenuhi tugas dari kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Tian Nur Ma'rifat STPMSI, yang dimana kami akan menjelaskan tentang inovasi usaha sosis ikan gabus atau Canas ternyata dan keunggulannya di era perubahan minat konsumen. Sebelum itu, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Muhammad Rafidatullah, sebagai moderator dan presentator. Saya Iza Nadia Putri. Saya Dia Ayu Vita. Saya Yosika Brilian Faustina. Oke, pada kali ini kita akan membahas beberapa topik, yaitu analisis kebutuhan konsumen dan subkelompoknya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan Dihayu, lalu tentang inovasi dan keunggulan usaha yang akan dijelaskan oleh Iza dan Yasika. Langsung saja kita masuk ke materi. Oke, analisis kebutuhan konsumen. Nah, kelompok konsumen yang akan menjadi pelanggan produk sosis ikan kami yaitu ibu rumah tangga berdasarkan kondisi penghasilan ekonomi per bulannya. Nah, untuk itu subkelompok ini terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama berdasarkan ibu rumah tangga dengan penghasilan ekonomi ke atas antara 3 juta sampai 5 juta per bulannya. Kemudian yang kedua ini berdasarkan ibu rumah tangga dengan penghasilan ekonomi menengah antara 1 juta sampai 3 juta per bulannya. Kemudian yang ketiga berdasarkan ibu rumah tangga dengan penghasilan ekonomi ke bawah antara 200 hingga 1 juta per bulannya. Kemudian untuk jumlah masing-masing subkelompok dari pelanggan kami yakni ada tiga. Yang pertama ada ekonomi ke atas antara 3 juta hingga 5 juta per bulan, yakni sebanyak 30%. Kemudian yang kedua ekonomi menengah antara 1 juta hingga 3 juta per bulannya itu sebanyak 45%. Kemudian yang ketiga itu ekonomi ke bawah antara 200 hingga 1 juta per bulannya sebanyak 25%. Next. Kemudian kami mengidentifikasikan kebutuhan dari setiap segmen konsumen tersebut, yakni subkelompok A, yaitu ibu rumah tangga ekonomi ke atas. Yang pertama membutuhkan suatu produk dengan kualitas yang baik, yang kedua membutuhkan produk yang memiliki manfaat yang nyata, dan yang ketiga cara produksi dan pengolahan produk sangat diperhatikan, dan yang keempat itu menyukai produk bersertifikasi dan terjamin. Kemudian untuk subkelompok B, yaitu ibu rumah tangga ekonomi menengah, yang pertama membutuhkan suatu produk dengan kualitas baik namun dengan harga yang tidak relatif mahal. Kemudian yang kedua membutuhkan produk yang memiliki manfaat yang nyata. Dan yang ketiga, memperhatikan cara produksi dan pengolahan produknya. Untuk subkelompok C, yaitu ibu rumah tangga dengan ekonomi ke bawah, itu yang pertama membutuhkan suatu produk dengan kualitas baik, namun dengan harga yang murah. Yang kedua, cenderung memperhatikan kuantitas daripada kualitasnya. Kemudian yang ketiga, harga yang murah, namun dengan kualitas biasa saja lebih menarik perhatian konsumen. Nah, dari tiga subkelompok tersebut, kami dari kelompok 4 memutuskan untuk memilih subkelompok A plus B atau A dan B, yang dimana kami dapat melihat dari harga produk yang kami hadirkan, produk kami lebih tepat untuk subkelompok A dan B, yaitu ibu rumah tangga ekonomi menengah hingga ke atas. Namun, bukan berarti produk kami tidak menjangkau untuk kelompok C, yaitu ibu rumah tangga ekonomi ke bawah, karena kualitas produk yang kami hadirkan tentunya sudah teruji. Pengolahan dan hasil akhir dari produk kami tentunya sudah sesuai dengan SOP dan SNI yang ditentukan. Sehingga hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk lebih membeli produk kami dibanding dengan produk-produk pesaing. Selanjutnya yaitu brainstorming inovasi produk dari kami. Antara lain dari Raffi itu ada burger ikan. Kemudian dari Iza adalah tahu gulung suwir cakalang. Dari Diah Ayu adalah bakso ikan makarel. Dari saya sendiri yaitu sosis dari ikan gabus atau canas triata. Dan ide yang kami sepakati adalah sosis, dikarenakan sosis memenuhi fungsi praktis dan efisien akibat kecenderungan konsumen modern dengan aktivitas yang semakin meningkat. Sosis memiliki rasa yang lezat yang diminati oleh berbagai kelompok dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia. Selain itu, harga sosis tidak terlalu mahal serta mudah diperoleh. Deskripsi dari inovasi produk kami bernama Canas dengan spesifikasi produk yaitu dalam satu pack memiliki berat 500 gram dengan isi 5 pieces sosis, memiliki beberapa varian rasa yakni original, isi keju, dan rasa ikan panggang. Sosis Canas dibuat dari ikan gabus segar dengan berbagai manfaat, salah satunya kaya akan protein yang berguna untuk menunjang tumbuh kembang anak. Selanjutnya, dari produk kami identifikasi pesaing dan kelebihan produk dengan pesaing. Produk yang diangkat yakni sosis ikan gabus dengan harga 35.000 dan dilihat dari harga pesaing A 18.000, pesaing B 21.000 dan juga pesaing C 55.500. Dari segi ukuran, kami memilih ukuran 500 gram. Untuk pesaing A sosis salam 500 gram, pesaing B sosis curah 1 kilogram dan juga pesaing C 500 gram. Dan kelebihan produk kami sendiri ialah kandungan gizi yang tinggi, terbuat dari olahan daging ikan gabus yang berkualitas, sehingga menghasilkan sosis yang kaya akan nutrisi. Untuk pesaing A, kelebihan produknya adalah rasa relatif cocok di semua selera konsumen. Untuk kelebihan produk sosis curah, harganya yang murah dengan isi besar dapat menarik minat banyak pembeli.
Yang kemudian kelebihan produk sausage cleanser dikenal sebagai the real sausage karena kualitasnya yang premium. Dibuat dengan hanya menggunakan daging sapi impor tanpa daging campuran dan komposisi daging yang lebih banyak hingga 4 kali lipat dibandingkan sosis lain yang ada di Indonesia. Kemudian target konsumen produk kami yakni ibu rumah tangga ekonomi menengah dan ke atas. Untuk sosis salam, ibu rumah tangga dengan ekonomi menengah, pesaing B, ibu rumah tangga dengan ekonomi ke bawah, dan pesaing C, ibu rumah tangga ekonomi ke atas. Manfaat dari produk kami sendiri, konsumsi harian yang baik untuk mencegah stunting, dan nilai gizi yang lebih tinggi. Untuk pesaing A, dapat membantu memenuhi kebutuhan protein. Untuk pesaing B, dapat digunakan sebagai pakan ternak, dan pesaing C sebagai tambahan bahan masakan. Kemudian untuk proses pembuatan sosis ikan gabus dan Afifa 2016, yang pertama ikan gabus di fillet, yang kedua dipotong menjadi dadu, kemudian dicampurkan dengan garam dan gula, lalu diaduk rata, ditambahkan salad oil, es batu, merica, bawang putih, dan pala, dihaluskan menggunakan chopper selama 30 detik, lalu terbentuk adonan sosis yang kemudian dimasukkan ke dalam selongsong dan direbus dengan suhu simmering selama 30 menit, lalu sosis ikan gabus siap disajikan sesuai dengan keinginan atau disimpan dalam freezer. Berikut analisis kelayakan usaha dari unit usaha UKM Maju bersama produk sosis ikan gabus Canas dengan deskripsi antara lain ada biaya investasi, ada biaya tetap yang sudah dijelaskan dalam tabel. Kemudian ada biaya variabel dalam 1 bulan, dan kemudian dari total semuanya dapat dihitung perhitungan biaya produksi per produk, yaitu Rp5.000. Dan kemudian didapatkan titik akhir break even point atau titik impasnya pada hari ke-28. Kemudian ada analisis PMC. Yang pertama yakni ada key partners. Itu ada supplier bahan baku ikan gabus, kemudian supplier bahan tambahan distributor dan pengecer, yakni terdapat tukang sayur, toko kelontong, warung di pasar, dan minimarket, kemudian mitra transportasi atau logistik. Kemudian key activities-nya itu ada memasarkan produk sosis ikan gabus di media sosial ataupun offline, mendapatkan bahan baku yang berkualitas, memiliki standar kualitas produksi, dan penelitian dan pengembangan produk. Kemudian key resources itu yang pertama ada fasilitas produksi dan penyimpanan, yang kedua peralatan produksi, yang ketiga sumber daya manusia, yakni tenaga kerja untuk produksi dan distribusinya, dan modal awal. Kemudian value proposition itu ada sosis ikan gabus berkualitas tinggi dengan rasa yang lezat dan sehat, kemudian kandungan gizi yang tinggi, produk yang bebas dari bahan pengawet dan pewarna buatan, kemudian pengemasan yang higienis dan menarik, produk yang mudah ditemukan di berbagai titik penjualan, kemudian dukungan terhadap usaha lokal. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada umpan balik pelanggan melalui survei dan media sosial. Kemudian produk loyalitas untuk pelanggan tetap dan edukasi pelanggan tentang manfaat ikan gabus. Untuk channels, penjual langsung di pasar tradisional dan toko kelontong, penjualan melalui distributor dan pengecer seperti supermarket, kemudian penjualan online dan customer dan media sosial, kemudian langsung melalui pameran dan bazar makanan. Kemudian ada revenue stream, modal awal bersumber dari pendanaan pribadi, keuntungan didapat dari hasil penjualan, dan penjualan dalam jumlah besar. Kemudian ada cost structure, yakni biaya bangunan, biaya promosi offline atau offline, biaya produksi, dan biaya pengemasan dan penyimpanan. Next. Kemudian, kesimpulan dari presentasi kami, yakni dapat diketahui, kelompok konsumen yang akan menjadi pelanggan produk sosis ikan gabus adalah ibu rumah tangga berdasarkan penghasilan ekonomi menengah antara 1 juta hingga 3 juta per bulan, dan ibu rumah tangga ekonomi ke atas antara 3 juta hingga 5 juta per bulan. Brainstorming inovasi produk dari kelompok kami antara lain burger ikan tahu gulung, suwir cakalang, bakso ikan makrel, dan sosis ikan gabus. Kami memilih produk sosis ikan gabus karena sosis memenuhi fungsi praktis dan efisien akibat kecenderungan konsumen modern dengan aktivitas yang semakin meningkat. Sosis ikan merupakan jenis makanan yang sudah umum dan banyak dikenal oleh masyarakat. Selain itu, sosis ikan gabus memiliki kandungan nilai gizi yang cukup tinggi. Spesifikasi produk Canas ini yaitu dalam satu pack memiliki berat 500 gram dengan isi 5 biji sosis dengan harga 35.000, memiliki beberapa varian rasa yaitu original, keju, dan rasa ikan panggang. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik impas berdasarkan analisis kelayakan usaha adalah 28 hari. Baiklah, ini daftar pusaka dan sumber-sumber yang kami gunakan pada pembuatan inovasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.